Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan sahabat Jago TV dimanapun berada. Selamat datang dan berjumpa kembali di episode spesial Ramadan pada kali ini yang memasuki minggu ketiga di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Masih bersama saya Mama Rahma, senang sekali saya bisa membersamai sahabat Jago TV pada kali ini di bulan yang penuh berkah. Dan tentunya di episode kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, penuh inspirasi. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris yang bertugas di SMK Negeri Jatirogo, dan juga beliau seorang ustadz yang bertugas pula di lingkungan pondok pesantren wilayah Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Oke sahabat Jago TV, kita sambut narasumber kita pada episode kali ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Ali Komaruzzaman yang biasa dipanggil dengan Pak Ama. Assalamualaikum Pak Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jago TV Pak Ama. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara podcast Jago TV pada sesi kali ini, pada episode kali ini, di episode spesial bulan Ramadan. Ya. Saya juga senang banget bisa diundang di acara podcast kali ini. Yeah. Apa kabar Pak Ama? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Nah, Pak Ama ini pada sesi ini kita akan berbincang-bincang ya Pak Ama, tentunya karena ini di bulan Ramadan. Ya. Nah, tentunya banyak sekali inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa Pak Ama jelaskan atau sampaikan kepada pemirsa maupun sahabat Jago TV dimanapun berada. Nah, tentunya apa sih yang pengen diketahui oleh banyak sahabat atau pemirsa Jago TV tentang keistimewaan bulan Ramadan itu, Pak? Keistimewaan keistimewaan bulan Ramadan banyak banget Bu. Yang ada di bulan Ramadan, dan paling pokok yakni apa? Setiap kebaikan kita, setiap kita melaksanakan kebaikan, itu pahalanya, ganjarannya akan dilipat gandakan. Misal kebaikan apa saja? Contoh, kita tadarus, baca Quran. Setiap satu huruf saja, itu kan kalau di bulan-bulan yang lain itu cuma pahalanya satu. Tapi kalau untuk di bulan Ramadan, satu huruf saja itu pahalanya dilipat gandakan jadi 10. Itu untuk satu huruf saja Bu. Masya Allah, subhanallah. Itu pahala dalam hal kita membaca Al-Quran ya Pak ya. Nah, untuk pahala-pahala yang lain gimana Pak? Kebaikan yang kita lakukan banyak banget. Wong Ramadan ini mengajarkan kita untuk empati ke sesama, karena kita saling menahan diri dari amarah. Namanya puasa itu kan artinya menahan diri. Menahan diri dari segala macam, mulai dari hawa nafsu, lapar, haus gitu. Jadi kita supaya disuruh empati sama sesama. Kita saling membantu, sering memberi sedekah atau sedekah itu Bu. Masya Allah, berarti banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari keistimewaan bulan Ramadan ini ya Pak ya. Banyak banget. Apalagi untuk di lingkungan sosial, kalau bisa kita sering-sering perbanyak bersosial di bulan Ramadan itu Bu. Berarti perbanyak kegiatan sosial di bulan Ramadan. Ya. Karena tadi sudah disampaikan lah sahabat ya, bahwa bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya itu bahwa pahala atau kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Baik itu kegiatan contohnya membaca Al-Quran ya Pak ya, terus tadi juga kebaikan-kebaikan lain, menumbuhkan rasa empati seperti itu, dan harus ditumbuhkan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu banyak sekali tadi sudah Pak Ustadz. Nah, ini saya panggil Pak Ustadz nggih.
Karena beliau ini juga seorang ustadz. Tadi saya di awal memperkenalkan ya Pak ya tadi ya. Beliau ini ustadz di Pondok Pesantren Sarang Rembang. Tepatnya di pondok mana sih Pak? Tadi kok lupa, belum disampaikan ke sahabat Jago TV. Ya, di Pondok Al Anwar 4, cabang 4. Di Pondok Al Anwar cabang 4. Ya. Jadi Pak Ama ini beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri Jatirogo. Beliau juga seorang ustadz di Pondok Pesantren Al Anwar 4. Ya. Nah, luar biasa kan narasumber kita pada hari ini. Berikutnya Pak. Ya. Bagaimana sih Pak bulan Ramadan itu bisa mempengaruhi perilaku dan pola pikir kita sebagai seorang muslim dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Karena bulan Ramadan itu kan bulan yang paling istimewa katanya, demikian gitu Pak. Nah, dibanding bulan-bulan lainnya. Betul itu gimana sih? Ya. Bulan Ramadan kok bisa mempengaruhi perilaku dan pola kita pikir dan pola pikir kita. Yang pertama, sebelum kita kepikiran, kita itu kan menahan nafsu. Betul. Kalau selama kita menahan nafsu dari haus, lapar, itu kan orang kan biasanya banyak emosinya. Gitu. Nah, di bulan Ramadan ini emosi itu dikontrol banget. Kita bisa nggak ngatur emosi itu. Kalau selama bulan Ramadan kita walaupun menahan nafsu, menahan makan, menahan haus, tapi kalau kita bisa mengontrol dengan hal-hal yang dan menimbulkan hal-hal yang positif, nanti selepas dari bulan Ramadan kita masuk ke hari raya, hari kemenangan, dan selama seterusnya, kalau kita selama bulan Ramadan positif, itu pasti di bulan-bulan hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan pasti akan berubah jadi yang positif. Pasti banyak yang positifnya daripada yang keburukannya. Masya Allah. Pasti itu. Nah, jadi sahabat Jago TV, bahwa di momen bulan Ramadan ini kita tidak hanya dilatih untuk menahan haus dan lapar saja ya Pak ya. Tapi bulan Ramadan ini ternyata bisa mempengaruhi perilaku dan pola pikir kita. Ya, kita dilatih untuk belajar menahan diri dari hawa nafsu apapun itu ya Pak ya, dari marah mungkin, dari rasa jengkel mungkin. Jengkel ke teman nggak boleh loh ini ya. Nah, gitu. Jadi ini dibiasakan di bulan Ramadan yang nantinya bisa mempengaruhi perilaku kita di bulan-bulan berikutnya atau di hari-hari berikutnya, seperti itu gitu. Seperti kayak bulan Ramadan itu kita disuruh berlatih. Berlatih ke hal-hal yang positif, Bu. Berlatih ke hal-hal yang positif. Kalau ketika di bulan Ramadan kita berlatihnya ke hal positif kok berhasil, itu di hari-hari yang lain setelah Ramadan itu pasti akan ke bawah terus hal-hal positif itu. Gitu. Yang barangkali sebelum Ramadan sekarang kita banyak gibahnya, banyak jengkelnya, banyak curangnya. Kalau di bulan Ramadan kita berkurang itu, nanti setelah Ramadan itu pasti akan akan ada perubahan. Ya, itu pasti. Itu pasti. Ya, pasti. Masya Allah, luar biasa ya, di bulan Ramadan ini memang benar-benar bulan yang istimewa ya Pak ya. Istimewa. Karena kita dilatih untuk nahan tidak hanya haus dan lapar, tapi juga hawa nafsu kita dari hal-hal yang negatif itu tadi ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Termasuk kita selama Ramadan nggak boleh gibah kan gitu ya, atau mau gibah ingat ini Ramadan gitu ya Pak ya. Akhirnya terbiasa. Terbiasa. Yang sebelum Ramadan kita sering banget kalau ketemu temen ngobrol gibah. Terus selama nggak sadar gibah gitu ya. Kita gibah ini puasa. Jangan sedikit-sedikit aja lah gibahnya. Betul. Dikurangi. Itu nanti setelah Ramadan pasti ada perubahan. Yang awalnya sering jadi jarang. Berkurang gitu ya. Berkurang pokoknya. Ada tapi berkurang. Masya Allah, luar biasa. Memang betul nih sahabat ya. Kalau kita mau refleksi atau introspeksi diri masing-masing bahwa keseharian kita ini sebagai manusia, kalau sudah kumpul sama temen ya, ada yang mungkin jahil, ada yang mungkin kalau ngobrol itu kebablasan jadi gibah kan gitu ya Pak ya. Tapi memang betul Pak, kalau di momen Ramadan ini kita itu kalau ketemu temen-temen
asalnya bercanda-canda terus kebablasan mau gibah inget, ini bulan Ramadan mesti gitu. Ada yang ngingetin seperti itu Pak. Memang betul sekali ya Pak ya, bahwa bulan Ramadan itu itu secara otomatis akan menahan diri kita ya Pak ya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus itu tadi ya. Mesti ingat ini Ramadan gitu, mesti ada yang ngingetin gitu. Biasanya saya baru dapat pelajaran kemarin ketika ngaji Ramadan. Selama ini kita kenal Ramadan itu sebagai Syahrul Barokah. Tapi ada satu yang terlupa, yakni Syahrul At-Tarbiyah. Apa itu Pak? Bulan yang penuh dengan pendidikan. Jadi mendidik diri kita kayak tadi. Yang awalnya kita sering ghibah, itu di bulan Ramadan kita disuruh mengurangi, itu kan sama dengan mendidik. Mendidik diri kita supaya nanti ketika selesai bulan Ramadan, didikan dari bulan Ramadan, perilaku kita itu semakin terkontrol, enggak kebablasan. Itu namanya Syahrut Tarbiyah, kayak jurusan ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan. Pendidikan. Jadi tarbiyah. Ramadan itu selain bulan penuh berkah, juga momen atau bulan penuh untuk mendidik ya gitu ya. Masya Allah. Apalagi mendidik untuk diri sendiri supaya menjadi yang lebih baik setelah selesai bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan baik terus habis bulan Ramadan kembali lagi ke setelan awal. Tapi insya Allah betul gitu. Pasti ada kurangnya. Pasti ada perubahan walaupun kecil pasti ada. Frekuensi atau intensitasnya itu akan berkurang ya Pak ya. Pasti kita di diri kita akan merasakan setelah Ramadan, entah 3 bulan setelah Ramadan kita kita pikir saya sebelumnya nggak pernah ini, sekarang kok sebelumnya ngalamin ini, sering ghibah atau sering jahil atau sering yang hal-hal yang merugikan diri kita lah, hal-hal yang buruk lah. Tapi setelah 3 bulan udah nggak pernah ini. Dari kita bulan Ramadan itu kayaknya saya rasa saya udah pernah mendidik diri saya untuk kayak gitu, untuk merubah hal yang positif. Itu pasti luar biasa istimewanya bulan Ramadan. Nah Pak, di dalam bulan Ramadan ini Pak Ustadz ya, di dalam bulan Ramadan ini kan ada biasanya hari ke-17 itu nuzulul Quran, seperti itu ya Pak ya. Terus ada malam keberapa itu 27 ya, itu ada Lailatul Qadar ya Pak. Itu gimana sih Pak, bisa dijelaskan atau bisa disampaikan ke sahabat Jago TV, mungkin ada inspirasi atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan di momen-momen hari-hari spesial di bulan Ramadan tersebut. Ya, ketika podcast ini diambil, alhamdulillah sekarang ini juga memasuki bulan nuzulul Quran, dalam artian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti diriwayatkan di kitab-kitab itu terjadi di bulan ganjil pertengahan bulan Ramadan. Tapi kita nggak tahu pastinya. Pokoknya bulan ganjil, makanya di bulan ganjil di pertengahan bulan Ramadan itu kayak di hari ke-15, hari ke-17, ke-19, ke-21, pokoknya malam-malam itu Bu, malam-malam itu kita kalau bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang positif. Masya Allah. Itu itu namanya di hari-hari nuzulul Quran. Dalam artian kalau nggak nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu Bu, karena di nuzulul Quran itu kita nggak tahu pasnya Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad itu di malam keberapa? Malam ke-15 kah? 17 kah? 19, 21, 23, 25, 27, enggak ada yang tahu. Berarti pokoknya cuma Quran dikasih tahu malam ganjil di pertengahan bulan Ramadan. Malam ganjil di pertengahan bulan Ramadan, berarti mulai tanggal 15 sampai akhir Ramadan, seperti itu ya Pak ya. Itu berarti nuzulul Quran sama Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadarnya itu ya di antara tanggal-tanggal tersebut. Iya. Jadi momen nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran kalau nggak salah seperti itu ya Pak ya. Nah, itu di tanggal ganjil bulan Ramadan pertengahan, mulai pertengahan sampai tanggal 29
bulan Ramadan. Seperti itu ya Pak ya. Oh gitu. Apa sih yang mungkin pernah saya dengar atau mungkin pemahaman salah, pengetahuan saya yang salah mungkin Pak ya. Kalau Lailatul Qadar itu kan mungkin ada yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu di malam 21 sampai malam 29. Jadi ya rata-rata orang meneranginya seperti itu. Oh ya. Tapi kalau untuk lebih bukan lebih pasnya, untuk jaga-jaga kita supaya lebih banyak berbuat hal-hal yang positif. Oh gitu. Jadi mulai tanggal 15, malam ke-15. Oh iya. Makanya setelah pertengahan bulan Ramadan itu di sholat taraweh, apalagi sholat witirnya ada kunut. Itu menandakan kalau itu sudah termasuk tanda-tanda mau akan dapat Lailatul Qadar. Oh, Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, ini benar. Ini pemahaman atau pengetahuan yang lebih mendalam lagi ya. Tentunya sahabat podcast Jago TV, bahwa di malam-malam pertengahan Ramadan, malam-malam ganjil, mulai pertengahan Ramadan, mulai tanggal 15 sampai tanggal 29 itu perbanyak amalan-amalan baik, karena kita tidak tahu di hari atau malam ganjil yang mana ya Pak ya, yang itu momen kita dapat Lailatul Qadar. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, bulan Ramadan pahala udah dilipat gandakan. Itu satu. Apalagi di malam Lailatul Qadar yang kita nggak tahu malam ke-15 kah, 17. Nah, itu yang jadi misteri. Makanya kenapa kok di kitab manapun, apalagi di Al-Qur'an itu nggak dijelaskan secara spesifik tanggal berapanya, supaya kita itu sebagai muslim ketika memasuki bulan tanggal ganjil itu, kita disuruh memperbanyak hal-hal yang baik. Iya. Itu. Jadi kalau kita dikasih tahu, oh Lailatul Qadar ada di malam ke-23, ke-25, kita malam itu kita banyak memperbanyak hal-hal baik, tapi di malam-malam yang lain enggak. Jangan gitu. Oh, iya. Itu enggak. Makanya itu jadi sebuah misteri gitu ya Pak ya. Dijadikan sebuah misteri. Betul. Gitu. Masya Allah. Biar nantinya kita semua atau semua umat muslim ini di malam-malam mendekati atau ganjil di mulai pertengahan bulan Ramadan ini lebih diperbanyak lagi, lebih diperbanyak lagi amalan-amalan baik, kegiatan-kegiatan yang baik tentunya ya Pak ya, yang tujuannya bahwa kita itu mengharapkan rahmat, betul ya, mengharapkan rahmat melalui malam Lailatul Qadar. Berarti tadi malam itu malam ke-17 ya, karena hari ini hari ke-17 bulan Ramadan, betul ya Pak ya. Jadi semalam kita banyak melakukan hal yang positif, walaupun sekarang nanti malam ke-18 kita tetap melakukan hal positif seperti biasa, cuma lebih banyaknya ketika malam-malam ganjil. Oh, gitu. Jadi lebih banyaknya itu di malam-malam ganjil ya. Para sahabat Jago TV harus memanfaatkan betul-betul momen istimewanya bulan Ramadan ini. Ya, contoh kita sedekah, ngasih orang, nraktir orang lah, jajanin orang. Kalau di malam ganjil kita jajanin temen 4 orang, kalau di hari lain mungkin 2 orang, enggak masalah. Masya Allah. Ya, yang penting lebih banyak, hal positif, amalan yang baik lah. Iya, tentunya semampunya ya Pak ya. Semampunya saja. Nggak bisa ngasih uang misalnya, bisa pahala-pahala yang lain. Iya, kita bisa membantu gitu ya Pak. Nah, kita bantu teman ketika ada teman motornya mogok kebetulan atau rodanya kempes, kita kalau kebetulan lewat dibantu gitu. Jadi gitu ya para sahabat Jago TV ya, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak hanya berupa barang atau berupa uang ya, bentuk sodakohnya itu ya, tapi juga hal-hal baik yang bisa kita lakukan dengan membantu tenaga yang bisa kita kasihkan atau dengan menjaga lisan kita. Betul. Juga ya Pak ya. Nah, menjaga lisan kita jangan sampai ucapan yang kita keluarkan itu bisa menyinggung atau menyakiti
orang Iya. lain. Seperti itu juga ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, jadi banyak senyum juga. Ya, boleh senyum. Jadi banyak senyum juga itu pahala ya, karena orang itu kalau melihat kita senyum kan orang ini ya Pak ya, seneng. Iya. Nah, seperti itu. Kalau orang melihat kita itu marah atau cemberut, Iya. nah kan orang melihatnya itu mau seneng jadi nggak jadi. Iya. Nah itu kan nggak dapat pahala dong kitanya. Jadi senyum aja itu sudah dapat pahala ya, karena itu menimbulkan rasa senang di hati orang lain seperti Iya. itu. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya sahabat Jago Terus TV. ada yang apa Bu? Selama ini doktrin orang-orang tidur ketika kita puasa Oh itu iya, nah banyak ini pahala. betul. Itu gimana ini? Itu jangan dijadikan sebuah patokan Bu. Iya. Kalau kita dapat pahala ketika tidur, apalagi kalau kita bangun bisa beraktivitas, malah tambah lebih pahala kita. Oh, itu gitu. Bu. Jadi Iya, jangan iya. kita tidur terus Seharian iya, puasa seharian dipakai tidur aja gitu. terus dapat pahala kok saya Iya. lagi puasa aja. Iya. Selama kita masih bisa aktivitas, Betul. itu juga jadi pahala kok. Iya. Gitu. Jadi jangan salah persepsi Iya, gitu ya jangan Pak. salah Iya persepsi. ini banyak, memang betul Pak. Ini banyak terjadi di anak-anak sekolah, di Iya. anak-anak kita tentunya, bahwa anak-anak sering mengatakan kalau saat ini sedang tidur gitu dibangunkan, tidur kan dapat pahala di bulan Ramadan kan, selalu gitu, mintanya tidur aja kan dapat pahala kan gitu. Jadi di ajak aktivitas lain itu milih tidurnya Iya, gitu. mindset kok kayak gitu kalau bisa dirubah sedikit-sedikit lah. Nah, gitu ya. Jadi momen di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan betul-betul ya, tidak hanya untuk tidur-tiduran terus Ya, ya, betul. para sahabat Jago TV ini, untuk anak-anakku terutama semua siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo ya, bahwa istimewanya bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkannya, jangan hanya digunakan untuk tidur atau hal-hal yang kurang negatif, hal yang negatif Hal-hal yang ya Pak negatif, ya. ya. Jadi harus kita rubah menjadi hal-hal yang positif. Betul. Gitu. Ya. Nah, ini Pak, satu pertanyaan penutup, kayaknya kita ngobrolnya sudah lama kok ini. Ya, jadi satu pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Boleh. Nah, ini gini. Ini loh Pak yang saya ini tadi. Mengapa sih Pak kok kita sebagai umat muslim itu diajarkan untuk memperbanyak sedekah dan amal baik di bulan Ramadan? Ya. Oh, sedekah dan amal baik. Sama kayak pembahasan kita tadi Bu. Setiap hal kecil yang kita lakukan, hal positif yang kita lakukan, itu ganjarannya, pahalanya, rewardnya itu sangat banyak banget. Reward, pahalanya itu Bu. Makanya selama bulan Ramadan, wes kita kalau nggak punya uang, nggak punya apa, sedekah apalah, sedekah tenaga, sedekah empati, sedekah apa, itu juga termasuk pahala Bu. Makanya perbanyak terus hal-hal positif ketika di bulan Ramadan. Itu Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya perbincangan kita pada sesi kali ini, pada episode kali ini, sahabat Jago, bahwa keistimewaan di bulan Ramadan itu terkait dengan hal-hal baik yang harus kita lakukan, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Itu banyak ya banget. Jadi selain hal baik, keistimewaan bulan Ramadan terkait dengan pahala yang dilipat gandakan, tadi juga sudah kita bincang atau sudah bahas tentang Lailatul Qadar. Nah, closing statement Pak, mungkin bisa ada closing statement dari Pak Ustadz nih pada sesi episode spesial Ramadan kita pada hari ini. Monggo Pak. Closing statement. Ya, pesan lah untuk kita semua di bulan Ramadan yang inspiratif. Yang inspiratif di bulan Ramadan. Apa ya? Kalau kita banyak banyak menghibahkan diri kita di bulan Ramadan, kita akan banyak hal-hal yang masuk ke dalam diri kita yang baik-baik, itu pasti. Sering-seringlah kita menghibahkan itu apa? Ya kita mensukarelakan diri kita untuk membantu orang. Masya Allah. Itu. Ya. Nanti pasti kita akan dapat feedback yang lebih dari apa yang sudah kita
lakukan. Itu pasti. Masya Allah, luar biasa. Pasti Iya. Hibahkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang untuk positif. Melakukan hal-hal yang positif. Iya. Masya Allah. Ke diri kita sendiri, ke orang lain, ke tetangga, atau ke masyarakat. Contoh kalau untuk ke diri sendiri apa? Kita memperbanyak ilmu spiritual kita. Kalau untuk ke masyarakat itu apa? Kita ikut tadarus, ikut tong-tong lek kalau malam. Itu, dan kalau ada kerja bakti tetangga, kita harus ikut join ke hal tersebut. Itu banyak banget. Masya Allah. Nah, ini pesan atau inspirasi yang kita dapatkan pada episode kali ini ya, bahwa di momen bulan Ramadan ini kalau sebisa mungkin kita hibahkan diri kita untuk diri kita dan orang lain, dan tentunya dengan berbuat hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Nah, pemirsa, kita sampai di akhir acara pada episode kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz telah menemani kami di episode spesial Ramadan pada sesi kali ini ya Pak Ustadz ya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Pak Ustadz. Nah, sahabat Jago TV dimanapun berada, terima kasih telah membersamai kami di episode spesial Ramadan kali ini. Semoga setiap pembahasan yang kita lakukan memberikan manfaat dan inspirasi serta semangat bagi para pemirsa sahabat Jago TV semuanya. Ingatlah bahwa Ramadan bukan hanya tentang puasa, tetapi juga tentang meningkatkan iman, memperbanyak amal, dan memperkuat silaturahmi. Mari kita terus membawa semangat ini dalam kehidupan sehari-hari kita setelah Ramadan berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalani sisa bulan Ramadan dengan penuh berkah dan mohon maaf lahir dan batin. Saya Mom Rahma bersama seluruh kru Jago TV mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.